A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu minallahi ta'ala. La tahiyatu walassalam illa hadzal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan ke roh junjungan alam, karena berkat beliaulah Islam tersebar luas ke seluruh dunia, dan berkat beliaulah kita sampai saat ini bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada hari ini saya yang bernama Maria Ulfa, alamat Desa Pematang Panjang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menguraikan sebuah tema yang berjudul pengaruh budaya barat. Sengaja saya beri tema ini mengingat di zaman sekarang ini budaya adat dan istiadat sudah bertentangan dengan agama Islam. Coba kita lihat di sekeliling kita, banyak kita temukan orang-orang Islam, tetapi akidah dan akhlaknya tidak mencerminkan kepada Muslim. Dan banyak pula orang-orang Islam mengikuti ajaran setan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena lemahnya nilai Islam dan besarnya pengaruh budaya barat yang merusak melalui dari tipu-tipuan, kecanggihan teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikiran umat Islam yang menyebabkan jatuhnya nilai dan moral. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Islam saat ini dijajah, dimusuhi, tetapi tidak seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menggunakan senjata pedang dan anak panah untuk peperangan. Akan tetapi Islam di sekarang ini dimusuhi dengan cara kelembutan seakan penuh kasih. Sehingga terjadilah perang pemikiran yang dikenal dengan Ghazwul Fikri. Perang pemikiran ini merupakan upaya non-muslim atau orang barat yang ingin menghancurkan umat Islam tanpa menggunakan kontak atau peperangan. Dengan tujuan apa? Agar umat Islam mengikuti agama mereka. Sangat jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani dia tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Jadi sangat jelas firman Allah di atas menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani dia tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Dan dia akan selalu mencari cara untuk menghancurkan umat Islam. Dan dia tidak akan henti-hentinya dan tidak akan puas-puasnya untuk menghancurkan umat Islam. Dari apa yang menghancurkan umat Islam? Yaitu dari sisi kehidupan. Seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan dari segi pakaian, dari segi mainan. Yang lebih sadisnya lagi, yaitu dari sisi globalisasi dan teknologi. Dengan metode ini, mereka mendapatkan pertahanan yang kuat untuk menaklukkan umat Islam. Selanjutnya, generasi muda dan remaja Islam sangat cinta kepada hiburan daripada tokoh-tokoh pejuang. Jadi, kita jangan mudah terpancing sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah.
Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Agamamu untukmu dan untukkulah agamaku. Jadi sangat jelas ayat di atas bahwa agamamu untukmu dan untukkulah agamaku. Jadi kita tidak boleh mengikuti keyakinan non-muslim. Kalau keyakinan non-muslim yaitu dengan memeriahkan atau merayakan tahun baru Masehi. Namun anehnya di zaman sekarang ini, kalau datang tahun baru Masehi, Islam paling sibuk paling duluan. Orang Islam sibuk meniup trompet semalaman, ratusan petasan habiskan uang, sampai ratusan rupiah, pesta minuman keras sampai muntah-muntah, pelaku zina melimpah-limpah, dan pada tahun baru Masehi disebut pesta kemaksiatan. Hari Valentine heboh lagi remaja Islam yang pacaran sibuk tukaran kado kasih sayang, kasih kalung dari Hong Kong lah. Sudah jelas-jelas bahwa pada tanggal 14 Februari yaitu terbunuhnya Santo Valentino, petinggi Nasrani yang memusuhi Islam. Jadi siapa yang merayakan hari Valentine Day berarti turut merayakan terbunuhnya Santo Valentino, petinggi Nasrani. Padahal kita di dalam agama Islam sangat tidak boleh merayakan perayaan non-muslim. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin bahwa minhum", yang artinya barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka ia tergolong dalam kaum itu. Dan banyak juga di zaman sekarang ini orang tua mengabaikan pendidikan Al-Quran karena menganggap Al-Quran kurang menunjang sehingga dilarang anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Dan anaknya sangat dilarang untuk mempelajari ilmu akhirat sehingga ijazah kelulusan yang diharapkan, sedangkan Al-Quran hanya jadi sampingan. Untuk mencegah dampak negatif ini haruslah kita bekali dengan pemahaman tentang Al-Quran. Karena Rasulullah SAW ia berpesan, berpegang teguhlah kamu pada Al-Quran dan hadis. Apabila kamu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, tentulah hidup kamu tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Hindarilah pergaulan bebas, jangan mengikuti pengaruhnya budaya barat. Contoh dampak teknologi anak-anak di zaman sekarang ini, disuruh orang tua mengaji malah asik main game PUBG. Disuruh orang tuanya membaca Al-Quran malah asik main Facebookan. Disuruh orang tuanya ke masjid malah asik dengerin musik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serangan ghazwul fikri yang sangat berbahaya ialah dampaknya teknologi. Saya tidak mengatakan teknologi itu tidak bagus. Di sisi lain teknologi sangat bagus dan sangat bermanfaat. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi, dan dengan teknologi kita dapat ilmu, dan dengan teknologi pula kita mendapatkan pengetahuan. Akan tetapi gunalah teknologi ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena dari dampak teknologi inilah adalah salah satunya keberhasilannya non-muslim untuk mempengaruhi umat Islam. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, tentu tidak mustahil pada 50 tahun yang akan datang Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Dan masjid hanya tinggal bangunan-bangunan tua yang tiada huninya. Dan manusia akan seperti hewan yang tiada nilai dan norma adat. Akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama lenyap dan dunia akan segera kiamat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihannya datang dari Allah dan apabila ada kekurangannya datangnya dari saya sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.